menjadi ancaman serius untuk 3 tahun mendatang. Harga tak mau para petani karet pun. Assalamualaikum semuanya teman-teman, dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi ya bersama kita, tentunya masih di channelnya Dinar. Dan teman-teman semuanya, pada kesempatan sore hari ini ya, kita akan memberikan informasi lagi ya. Dan ini informasinya tentang alih fungsi kebun karet ke kelapa sawit jadi ancaman harga sawit swadaya petani sawit. Nah, itu ya teman-teman. Dan ini solusi yang ditawarkan analisi. Nah, oke semuanya teman-teman. Jadi tidak perlu lama-lama, langsung saja kita simak informasinya. Alih fungsi kebun karet di Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, sejauh ini masih terus terjadi. Bahkan lajunya tergolong cukup lumayan banyak. Alih fungsi ini menurut analisis PSP Disbun Sumsel akan menjadi ancaman serius untuk harga kelapa sawit milik petani swadaya. Diperkirakan 2 atau 3 tahun mendatang harga akan anjlok. Ini perlu diwaspadai mulai dari sekarang. Jika alih komoditi itu tidak cepat mendapatkan respon, ya mungkin besar akan mempengaruhi harga kelapa sawit swadaya petani kelapa sawit. Dia memaparkan dari catatannya saat ini harga kelapa sawit swadaya di bawah 2.000 per kilo, yakni sekitar 1.600 hingga 1.800 per kilo. Harga ini cenderung berselisih jauh dengan harga penetapan peruntukan petani plasma atau mitra perusahaan yang mencapai 2.310 per kilo hingga pertengahan Agustus yang akan mendatang. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat lajunya alih komoditi karet ke kelapa sawit sehingga perkaretan di Sumsel dapat terselamatkan. Pertama, perlu adanya peremajaan karet. Saat ini tidak sedikit petani yang mengeluh bahwa kebun karet telah berusia tua sehingga produksi menurun. Permajaan sendiri menjadi harapan petani karet. Selanjutnya, subsidi pupuk guna menunjang produktivitas pohon karet, di mana harga pupuk yang dibutuhkan petani untuk merawat kebun karetnya tengah melambung tinggi, malah dinilai di atas normal. Terakhir, perlu menjadi fokus pemerintahan terkait masalah penyakit gugur daun. Hingga kini penyakit ini menjadi momok bagi petani karet. Dengan solusi ini ada 2 keuntungan yang bisa diperoleh dalam jangka panjang. Di antaranya harga karet yang rendah namun produksi meningkat dapat mengurangi keinginan untuk alih fungsi komoditas. Kemudian harga sawit swadaya ke depan tidak terancam jatuh. Nah itu ya teman-teman, untuk informasinya. Jadi seolah-olah kalau kita lihat dari isi informasi ini bahwa petani karet ini supaya tidak alih ke kebun kelapa sawit ya, untuk bertahan. Padahal kalau kita lihat petani pun bisa bertahan dengan harga getah karet yang lumayan mahal. Walaupun tidak mahal, tapi harga getah karet ini minimal di atas 10.000. Maka para petani karet ini masih bisa bertahan, tidak alih fungsi menjadi kelapa sawit. Tapi kalau harga karet masih seperti ini terus dan tidak ada kenaikan, ya mau tak mau para petani karet pun berangsur-angsur akan pindah ke kelapa sawit. Itu udah pasti ya. Sedangkan sekarang aja sudah banyak. Bahkan pabrik karet pun sudah banyak juga yang tutup. Tapi pemerintahan sepertinya
saat ini belum bisa untuk menaikkan harga getah karet supaya para petani karet ini tidak alih fungsi dari kebun karet ke kelapa sawit. Oke semuanya teman-teman, mungkin itu informasi yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.